Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to What's on Film. Aktor muda yang cocok menjadi bocah Atlantis di jagat sinema bumi langit. Inilah 5 aktor muda yang cocok memerankan Zutulos, aka bocah Atlantis, musuhnya Godam, Gundala, Aquanus, dan patriot lainnya. Singkatnya, bocah Atlantis itu bernama asli Zutulos. Walaupun doi bocah, tapi sebenarnya umurnya itu panjang. Karena dia sempat diawetkan dalam kapsul cryogenik atau dibekukan seperti Steve Rogers atau mungkin kalian yang main Fallout 4. Nah, kurang lebih cryogenik itu digituin. Motif utama dia sebetulnya itu adalah merepopulasi lagi bumi dengan kaum Atlantis. Cukup nobel ya sebenarnya di dalam satu sisi. Walaupun caranya nih dengan di jalur vilenisme. Beberapa kali di feature menjadi villain utama. Contohnya di peristiwa Prahara bareng Pengkor dan Gazul, terus dalam Aquanus sang pewaris, dan musuhnya Godam. Nah, secara trivial, waktu pertama kali muncul pada tahun 1975, bocah Atlantis hadir dalam komik Godam, Bocah Atlantis. Overall guys, secara archetype, bocah Atlantis itu tidak sebocah yang lu kira. Dia manipulatif, mastermind, dan limitasi dia ada di fisik. Aktor pilihan kita ini akan berdasarkan acting, ekspresi, dan lain-lain. Dan tentu ada dari looks. Ini dia kandidat kami. Pertama, Iqbal Ramadan. Yes, ini memang pernah menjadi rumor leak yang dibantah Joko Anwar waktu bocor di presentasinya Bumi Langit di Idea Fest 2019 Oktober lalu. Tapi kalau misalnya melihat archetype Zutulos, melihat performa Iqbal di Dilan 1990, dan Bumi Manusia sebagai Minke, secara acting, dia pernah mengcapture anak remaja modern tahun 90-an dan anak remaja di zaman kolonial Belanda. Sebenarnya secara teknis acting ini yang bisa kita petik, dia itu qualify memerankan bocah yang hidup di 2 zaman dan 2 peradaban. Dan nantinya kan juga dia bakal memiliki lawan main yang isinya tuh orang dewasa semua mungkin. Secara looks, mau dibikin manipulatif polos, atau bandel, atau mungkin cerdas, bisa. Yang kedua, ada Ari Irham. Performa dia dalam film Terlalu Tampan itu bisa menunjukkan sisinya yang kuat juga di comedic approach. Kenapa hal ini bisa menjadi kualitas yang bagus guys? Karena acting komedi sendiri adalah acting dengan level kesulitan yang tinggi. Soalnya nggak ada sisi abu-abunya, antara lo bagus atau lo juelek gitu actingnya. Dalam komik Patriot Prahara dan Aquanus sang pewaris itu musuhnya sama-sama ada bocah Atlantis dan memiliki pendekatan genre yang berbeda. Yang satu serius, yang satunya lagi action komedi. Jadi kalau misalnya mau pakai pendekatan yang komedi, Ari Irham ini cocok nih menjadi bocah Atlantis tanpa mengurangi unsur coolnya. Kemudian Muzaki. Doi kan memang melekat banget nih menjadi sancaka kecil. Namun menurut gue nggak ada salahnya nih dia untuk di-recast sebagai bocah Atlantis yang versi bocah beneran. Kenapa? Karena kualitasnya aktingnya Muzaki pun terbukti di mana dia tuh sering di luar ekspektasi performanya saat akting di film yang di luar batas umurnya. Contohnya Ratu Ilmu Hitam atau Sun To Be Jalangkung 3. Banyak film-film dia yang sebenarnya pas udah jadi, filmnya tuh belum tentu dia bisa nonton, tapi dia bisa mendeliver karakternya dengan baik. Kemudian ada Andy Arfian. Dia bermain di Pengabdi Setan dan Ghostwriter. Kita bisa lihat dirinya bisa beradaptasi berperan di film horor yang memiliki timing komedi yang pas tapi nggak merusak genre horornya. Ini sebenarnya level acting yang cukup kompleks guys untuk di-establish. Bocah Atlantis sendiri adalah villain yang condong serius. Namun kalau terlalu serius pun akan menjadi tidak comic book movies gitu. Perlu ada juga timing punchline komedi kayak one-liner tagline yang ikonis mungkin kayak Who am I? I'm Spider-Man atau I'm Batman. Jadi kayak butuh unsur tersendiri. Siapa gue? Gue bocah Atlantis. Kayak semacam kayak gitu. Yang terakhir ada Angga Yunanda. Dari acting dia dalam film Dua Garis Biru nih memang mengejutkan. Level pendalaman karakter yang dia lalui itu sangat luar biasa. Namun kalau misal kita track back dalam awal karirnya melunjak dalam film Tabu Mengusik Gerbang Iblis, ini Angga Yunanda berperan menjadi karakter yang punya 2 kepribadian. Waktu jadi anak remaja dan waktu perlahan dikuasai oleh demon, oleh iblis. Dia itu menurut gua punya bekal sebagai protagonis dan bekal juga sebagai villain. Jadi dari situ saja bisa terlihat ketika Angga Yunanda mengeksekusi peran yang manipulatif, ini bakal melahirkan karakter yang nggak bisa diprediksi. Nah, menurut kalian gimana nih dari 5 aktor muda tadi? Kalau gua sih untuk profil Zutulos atau bocah Atlantis, ini akan pro ke Iqbal Ramadan, Imho loh. Karena dia berperan di 2 timeline peradaban, ini cukup menjadi CV yang bagus nih, bermain menjadi musuh utama yang protagonisnya mungkin nih orang dewasa semua, berkostum pula. Kayak sulit loh beban yang dipikul di sini, dia tuh harus bisa ngebalance Abimana, Chico Jericho, atau Nicholas Saputra, wedeo. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar bawah nih. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com karena di situ ada bahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.